Kalau ketampa mungkin kalau keterima mungkin ketemu nggih Pak nggih. Baik. Baik rekan-rekan semua, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tahunan yang selalu kita lakukan, yaitu berupa tinjauan kurikulum. Nah, namun pada kesempatan hari ini agak spesial ya Bapak Ibu, karena kan sudah berjalan 5 tahun dan sudah waktunya benar-benar ditinjau apakah akan ada perubahan ataukah akan ada sesuatu yang berbeda. Dan nantinya dari Bapak Lutfi kami sangat-sangat apa ya Pak, mohon bantuannya ini ya untuk memberikan pencerahan terhadap tim kami ini ya, Sama-sama Ibu. karena terus terang prodi kami ini berada di fakultas terbaru Bapak di Universitas Iya, Yogyakarta dan belum berusia, belum genap 2 tahun. Nah iya, ini juga menjadi tantangan bagi kami sendiri. Saya sendiri sebagai kepala departemen juga masih ada 3 prodi lain ya yang harus saya monitor iya. khususnya untuk kurikulum, karena nyuwun sewu ini Pak Lutfi saya juga belum bisa hadir luring ya, karena ini teman-teman ada Iya, yang luring bersamaan pula dengan tinjauan kurikulum di program studi iya, akuntansi. iya, Nah, pencerahan ini sangat kami perlukan Bapak Lutfi karena mungkin dengan adanya program yang terbaru, mungkinkah MPKM terus berlanjut ataukah iya, ada perubahan yang lainnya, sehingga teman-teman ini bisa ada gambaran untuk menyusun kurikulum yang terbaru nanti, Bapak Lutfi. iya, Karena dari capaian pembelajaran kami dan output lulusan kami juga sangat beragam. Di antaranya kami juga menginginkan mahasiswa kami itu ahli di dalam praktisi perkantoran, itu jelas ya Bapak. Yang kedua, iya, kehumasan. Yang ketiga, kami menginginkan adanya mahasiswa itu menguasai digital planner, mau nggak mau karena semua iya, bermuatan teknologi sekarang ini. iya, Kemudian terutama juga ada tentang MICE ya Bapak, karena itu merupakan kegiatan wirausaha kami. iya, Dan semoga saja nanti pencerahan dari Pak Lutfi ini, Bapak Lutfi ini bisa memberikan hal yang baik bagi prodi kami, dan kita bisa gayung iya, bersambut ke Pak Lutfi. Kayaknya iya, saya Bu. belum pernah Silakan. nyamperin Polinema ini ya, siapa tahu suatu saat ini kami bisa Iya, berkunjung, bisa menjalin silaturahmi lebih iya, erat Bu. dan sama yang lebih bagus lagi nggih Pak Lutfi. Amin, Dan iya. kami juga membuka kesempatan Pak Lutfi apabila berkunjung dan ingin menjalin silaturahmi serta kerjasama dengan kami pun, kami menyambut dengan hangat gitu Iya. ya Pak Lutfi. Terima kasih, Sekali Bu. lagi, Iya. terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu ilmu-ilmunya Bapak di hari Iya, ini dan sama-sama, Ibu. akan kami realisasikan nantinya. Baik, saya rasa itu saja dari saya Bapak dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, kita tetap semangat untuk membuka lembaran baru di kurikulum terbaru nanti. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Berikutnya saya ingin membacakan CV dari Bapak Lutfi Jayanto. Beliau menyelesaikan studi S1 di Universitas Brawijaya Malang, kemudian melanjutkan studinya di Australia, di University of Adelaide, dan S3-nya di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian untuk tim di kementerian, Bapak Ibu peserta bisa melihat di layar, beliau adalah tim RPL Dikti di Kemendikbudristek sampai dengan sekarang, dan yang paling penting beliau adalah tim kurikulum pendidikan tinggi vokasi. Nah, ini yang akan kita harapkan masukan serta saran-saran beliau bagaimana nanti kurikulum kita bisa menjadi lebih baik lagi. Perlu kami informasikan Pak Lutfi, tadi disampaikan Bu Jusnu bahwa prodi kami sebelumnya memang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun ketika UNY berubah menjadi PTNBH, semua prodi diploma dipindahkan di bawah naungan Fakultas Vokasi yang baru berusia 2 tahun. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kami dan ingin rasanya kami belajar banyak dari teman-teman di Politeknik yang memang dari awal sudah concern dan sudah fokus di pendidikan vokasi seperti itu. Oleh karena itu,
pada Pak Lutfi Jayanto, kami persilakan. Waktu monggo seperlunya Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat khususnya kepada Ibu Husnul Syarifah, selaku koordinator program studi di 4 Fakultas Perkantoran. Kemudian yang terhormat Mas Wahyu, ya, yang selalu kontak dengan saya. Dan kemudian juga kepada Bapak Ibu secara keseluruhan dari tim kurikulum maupun dari undangan. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya atas undangannya sehingga bisa sharing ya. Sebenarnya dulu saya juga sering ke UNY Bu ya. Jadi ada beberapa juga yang undang saya di UNY. Nah, dan juga yang paling sering itu juga ke Solo. Jadi banyak sekali yang undang saya ke Solo. Jadi beberapa universitas maupun ISI pun undang. Ini juga rencana minggu depan juga saya ke Solo lagi. Dia ada yang ngundang, kemarin UNS juga ngundang. Nah ini salah satunya. Itu sekedar info aja Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya nanti akan melihat juga karena kemarin sudah dikirimkan oleh Mas Wahyu ya. Dari contohnya punyanya kurikulumnya di tempat Bapak Ibu ya. Nah sehingga nanti saya mau izin juga mungkin sedikit ngasih masukan nggak apa-apa ya Pak. Bu Oke, Khusus sama Pak Wahyu nggak apa-apa ya. siapa? Justru yang di nanti-nanti itu. Iya, sebenarnya memang lebih enak yang luring ya. Kalau luring itu bisa langsung diskusi, bisa langsung kita lakukan latihan ya sebenarnya ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Jadi nanti ini ya paling nggak ini karena daring ya kita biasanya lebih condong untuk model sedikit sosialisasi atau ini ya bersifat info ya karena kita tidak bisa langsung melihat latihan dan seterusnya. Soalnya biasanya kalau kita kurikulum kalau memang ingin lebih bagus, memang sebaiknya sih sama latihannya, sama nyusun ya gitu ya. Sehingga nanti hasilnya benar-benar kita harapkan sesuai. Karena di dalamnya kalau kita nyusun langsung latihan kan ada diskusi dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita langsung ada feedback gitu ya pada saat perbaikannya. Tapi nggak apa-apa, ini supaya paling nggak Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana pola yang ada. Dan dari apa yang nanti saya sampaikan sekali lagi, ini dasarnya adalah dari diksi ya Bapak Ibu ya. Jadi karena saat ini kita mempunyai dua pola ya. Jadi yang pertama dari diksi ada sendiri, dari dikti ada sendiri. Jadi pendidikan akademik sendiri, vokasi sendiri. Nah, pedomannya juga agak berbeda sedikit gitu ya. Jadi karena akademik dan vokasi sekarang agak berbeda. Kalau dulu sama, sebelumnya sama ya. Jadi antara vokasi dan dikti atau pendidikan tinggi ini akademik itu sama sebelumnya. Karena sebelumnya saya juga di tim dua-duanya gitu ya, baik di akademik maupun di vokasi. Tetapi yang sekarang ini eh, lebih condong dibedakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kebijakan aja. Nah terus tadi menyangkut MBKM. Jadi MBKM tentu saja ini masih berjalan Pak ya. Dan kalau kita lihat walaupun nanti menterinya ganti baru, karena untuk Permendikbudnya itu kan baru, Pak ya, tahun 2023. Dan ini terakhir dilaksanakan kan tahun 2025 itu harus sudah dilaksanakan 2 tahun setelah peraturan itu ya. Nah kalau sudah baru dilaksanakan tahun 2025 terakhir, berarti kan kalau nanti ada pergantian menteri misalnya dia melakukan kebijakan yang baru ya 2 tahun lagi, Pak. 2 tahunnya setelah menterinya yang baru gitu ya. Jadi peraturan itu selalu kita kasih batasan 2 tahun biasanya gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ini lebih aman ya. Dengan demikian Bapak Ibu di dalam penyusunan kurikulum nanti akan lebih aman. Karena kebetulan saya juga di tim akreditasi juga ya. Akreditasi institusi maupun prodi termasuk di Lawemba ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang saat ini saya lakukan. Sehingga dengan demikian mengapa saya ini ya hampir perguruan tinggi seluruh Indonesia sudah banyak yang sekelilingi itu ya. Karena saya di Badan Akreditasi Nasional ya, jadi asesor ini sudah mulai tahun 2006, jadi sudah lama sekali. Ya, sehingga dengan demikian ini satu gambaran sehingga masing-masing perguruan tinggi tentu saja memang punya ciri khas tersendiri gitu ya. Baik, akan saya share, mohon izin saya share ya Bapak Ibu ya untuk materinya. Untuk materi sebenarnya sudah saya kirimkan eh, ke Mas Pak Wahyu ya tadi kemarin ya. Sebentar.
Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Iya. Jadi dari untuk diksi dari pendidikan tinggi vokasi itu sendiri saat ini memang sudah ada buku panduannya dan juga untuk slide-nya aslinya itu ada 3 Pak ya. Tapi ini saya ringkas karena kalau kalau 3 dengan waktu cuma 1,5 jam yang disampaikan oleh Pak Wahyu itu nggak cukup gitu loh ya. Nah sehingga ini ringkasannya saja yang saya sampaikan sehingga dengan demikian nanti ya mudah-mudahan untuk inilah sharing pertama lah gitu ya. Itu Bu Susnu dan Pak Wahyu ya. Jadi ini paling nggak supaya tahu dulu gambarannya. Sehingga nanti kalau memang masih ada pertanyaan dan seterusnya atau ingin melanjutkan ya silakan gitu ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan yang pertama tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum yang ada yang kita pakai saat ini untuk pengembangan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum ini pada dasarnya kita lihat pertama yang selalu kita pakai pasti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Kemudian berikutnya tentang Peraturan Presiden Nomor 8 tentang KKNI. Kenapa KKNI masih dipakai? Ya karena tadi Bapak Ibu untuk membedakan antara khususnya apakah itu Diploma 3, apakah itu D4 atau sarjana terapan, atau itu magister atau doktor, ini adalah kita lihat dari KKNI-nya. Nah, oleh sebab itulah KKNI tetap menjadi acuan utama dan nanti KKNI juga dipakai sebagai dasar Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan bagaimana kita menyusun capaian pembelajaran. Nah, karena kita sekarang sering mendengar istilah UBE itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum UBE, Outcome Based Education. Jadi tentu saja kalau Bapak Ibu menerapkan daripada UBE atau Outcome Based Education, maka Bapak Ibu tidak bisa lepas dari KKLI ya. Karena itu dasar utama dan juga karena kalau kita lihat UB itu sendiri kan bahwa kalau nyusun kurikulum harus didasarkan yaitu pada capaian pembelajaran atau learning outcome-nya harus ada. Namanya sudah outcome based kan ya, berarti learning outcome-nya harus ada. Nah, kemudian kalau kita mengenalkan UBE pasti ada UBA. UBA itu adalah nanti dikaitkan dengan outcome based assessment. Jadi assessmentnya berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar ingin melakukan UBE, maka asesmennya juga agak berbeda dengan asesmen yang biasa. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah tapi kita nggak menjelaskan detail seperti itu, cuma supaya diketahui aja bahwa saat ini dari pihak kementerian mengarahkan kita untuk semuanya menjadi UBE itu aja. Baik di akademik maupun di vokasi. Selain itu juga untuk akreditasi internasional maupun Lamemba itu sekarang sudah mengarah ke sana gitu ya Bapak ya. Nah, kemudian berikutnya adalah peraturan Permendikbudristek nomor 53 yang nanti akan kita bahas tahun 2023. Ini adalah pengganti daripada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Nah, nanti juga kita soalnya juga saya lihat di khususnya kurikulum Bapak Ibu sekalian itu masih pakai yang lama ya, artinya belum yang terbaru. Dan juga ada peraturan yang sudah nggak berlaku lama tapi masih digunakan. Itu nggak boleh. Kalau misalnya peraturan itu sudah dicabut, harusnya nggak boleh dicantumkan lagi. Itu salah satunya. Jadi nanti akan kita bahas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian kalau yang lain sih kita sekedar untuk mengetahui bahwa pada dasarnya di dalam penyusunan kurikulum tentunya kita pasti akan melihat daripada visi misi daripada perguruan tingginya. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengajukan untuk Lamemba ya. Kalau Lamemba pasti Bapak Ibu akan dikejar bagaimana keterkaitan antara kurikulumnya dengan visi misinya. Nah, apalagi untuk mengarah ke unggul kan harus internasional itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di dalam pola itu tentu saja nanti kita melihat bahwa dari apa yang ada kita juga melihat yaitu di situ ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi karena MBKM di sini kalau kita lihat apakah saat ini masih ada di peraturan menteri yang baru masih ada, yaitu tetap dinaungi di 53 tahun 2023. Nah, termasuk di sini ada industri 4.0 ya, terus perkembangan iptek ini masuk kemasihan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini supaya Bapak Ibu mengetahui dari peraturan yang baru ya.
Jadi kalau dari peraturan yang baru tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jadi kalau kita perhatikan karena di dalam peraturan Menteri yang baru, Bapak Ibu yang 53 tahun 2023 itu, dia menyatukan dari 4 ya, dari 4 aturan itu dijadikan satu. Sehingga nanti istilahnya bahwa bukan lagi hanya menyangkut standar nasional pendidikan tinggi, tapi termasuk juga kita sebut dengan penjaminan mutunya gitu ya. Jadi termasuk akreditasi dan seterusnya juga sekarang dinaungi di sana. Nah, oleh sebab itu seringkali menjadi pertanyaan ya, apakah dengan adanya keluarnya 53, jadi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, akhirnya dari SNDikT nggak ada. Nah, sebenarnya ada, Bapak Ibu, tetap ada. Yaitu ini diperjelas nanti bahwa di dalam pola Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada 53 tahun 2023 itu tambah lebih diperjelas apa bedanya akademik dan vokasi dan profesi ya. Nah, ini lebih di state yaitu kalau kita lihat di gambar yang ada di sini Bapak Ibu ya, kalau pendidikan akademik otomatis dia harus bisa menerapkan ITEK, mengembangkan ITEK dan menguasai cabang ITEK sesuai dengan prodinya. Nah, hal ini berbeda dengan vokasi. Jadi perbedaan utama adalah kalau vokasi itu harus mampu melakukan pekerjaan. Nah, karena harus ada melakukan pekerjaan, maka secara otomatis untuk keterampilan ini benar-benar dituntut. Mengapa? Sehingga akhirnya apa? Harus memiliki keahlian terapan tertentu sesuai dengan prodinya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya di dalam pendidikan vokasi penekanan pada keterampilan sangat diharapkan, gitu ya, Bapak ya. Kompetensi keterampilan. Nah, keduanya tetapi juga tetap menerapkan IPTEX. Jadi karena dua-duanya menerapkan IPTEX, maka Bapak Ibu di dalam capaian pembelajarannya wajib ada IPTEX, gitu ya. Nah, kalau ingin menerapkan yang baru ini. Nah, nanti kita lihat dari apa yang ada di khususnya capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Dan di sisi lain, di dalam vokasi juga memiliki keterampilan dan penalaran. Jadi ini maksudnya adalah saling menunjang dari atasnya. Di dalam penalaran ini tentu saja adalah dikaitkan dengan soft skill, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dengan demikian di dalam peraturan tersebut kita jelaskan bahwa untuk akademik diatur di 42A, sedangkan vokasi di 42B. Nah, sedangkan untuk profesi, ini lebih diperjelas sekarang bahwa di dalam profesi itu sendiri sekarang dari lulusan sarjana maupun sarjana terapan itu bisa melanjutkan ke profesi itu ya. Sesuai dengan kebidangannya otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satunya diatur di pasal 42C. Nah, dengan demikian dari dasar inilah nanti kita di dalam CPL ngeceknya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah gambaran bagaimana penerapan daripada peraturan yang baru. Nah, berikutnya di dalam siklus penyusunan kurikulum di pendidikan tinggi vokasi, nah inilah yang berbeda dengan yang punyanya akademik. Jadi kalau yang ada di vokasi sekarang ada 5 tahap. Tapi kalau di akademik tidak Bapak Ibu ya. Jadi kalau di akademik kan kita tahu Bapak Ibu ya, yang sudah sesuai Bapak Ibu yang lakukan di situ, yaitu bagaimana kita mulai dari profil gitu ya, terus kemudian diturunkan ke dalam CPL, kemudian buat matriksnya, baru masuk struktur kurikulum dan seterusnya. Tetapi kalau di vokasi dimulai dari analisis konsideran. Nah, ini yang berbeda dengan akademik. Nah, di dalam analisis konsideran nanti kita lihat bersama-sama apa isinya. Kemudian setelah analisis konsideran baru kita lakukan model and design ya, atau model dan desain. Setelah itu baru konstruksi dan prauji, baru pelaksanaan, baru evaluasi. Dan di dalamnya ada proses tindak lanjut perbaikan. Nah, inilah proses yang nantinya seringkali kalau di akreditasi itu ditanyakan adalah sebagai mekanisme ya, mekanisme penyusunan kurikulum. Ya ini tahapannya ada 5 ini Bapak Ibu sekalian kalau untuk vokasi. Jadi sekali lagi antara vokasi dan akademik berbeda. Perbedaannya di sini ini Bapak Ibu. Oke ya. Kita lihat yang pertama di dalam analisis konsideran. Jadi di dalam analisis konsideran ini karena untuk perguruan tinggi vokasi, jadi pada dasarnya di sini adalah yang pertama harapannya industrial driven. Artinya memang nantinya
benar-benar dibutuhkan program studinya oleh dunia kerja gitu ya. Nah, ini karena dibutuhkan dunia kerja, maka tentu saja di sini kita di dalam analisis konsideran, yang pertama kita melihat dari sisi yaitu siap kerja atau siap usaha. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam siap kerja dan siap usaha, nanti kita akan lihat ya apa yang dimaksud siap kerja dan apa itu siap usaha. Selain itu juga di dalam analisis konsideran, kita juga melihat dari kurikulum program studi sejenis di perguruan tinggi yang lain, kemudian juga kita melihat daripada level KKNI dan juga dari IPTEX. Nah, hasilnya apa di dalam analisis konsideran ini adalah masih dokumen rancangan CPL, jadi masih rancangan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana seringkali terjadi pertanyaan, bagaimana dengan profil ya? Jadi profil di sini masih bisa digunakan dan dia dimasukkan juga sebagai bagian daripada analisis konsideran, yaitu analisis konsideran yang pertama, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Di dalam profil studi itu sendiri, pada dasarnya adalah menunjukkan bagaimana nanti lulusan kita, peran apa yang dari lulusan kita setelah lulus, itu ya Bapak Ibu ya, setelah dia kerja dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah di dalam profil lulusan akhirnya bisa dimasukkan. Jadi tidak menghilangkan dari Bapak Ibu yang sudah punya daripada profil lulusan. Tetapi sifatnya adalah penunjang, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena nanti ada yang lain tadi ini ya. Jadi profil lulusan ini juga akan menunjang khususnya di dalam analisis konsideran yang pertama, yaitu yang tadi siap kerja dan siap usaha. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian di dalam menganalisis nantinya, apakah untuk CPL, kalau dulu kan kita ada 4 itu ya, masih dipakai apa enggak gitu ya. Itu masih Bapak Ibu ya. Jadi masih ada, mulai dari pengetahuan, ada keterampilan khusus, umum, dan sikap itu masih ada. Karena tentu saja di sini adalah digunakan sebagai bagaimana kita merumuskan daripada hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oke, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk kita kembali lagi ke yang ini Bapak Ibu ya, yang siap kerja dulu. Yang dimaksud dengan siap kerja adalah kita melihat dari sisi bagaimana lulusan kita nantinya jika dia bekerja atau apa saja kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja ya terhadap lulusan kita nanti. Nah, oleh sebab itu di dalam analisis konsideran yang pertama yang siap kerja ini, Bapak Ibu sekalian nanti harus kalau nyusun kurikulum maka sekarang kalau di vokasi itu wajib mengundang stakeholders atau pengguna. Nah, dari hasil mengundang ini pengguna tadi, Bapak Ibu harus mencoba menggali kompetensi apa yang minimal harus dipunyai lulusan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan profesi yang ada di tempat kerja tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sehingga akan sangat mendukung supaya apa? Karena ada kewajiban mengundang daripada stakeholders, maka di vokasi itu karena yang sebelumnya kita evaluasi bahwa terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan kita, ternyata banyak yang nyusunnya itu dosennya sendiri atau tim kurikulumnya yang nyusun, tetapi industrinya nggak begitu terlibat. Akhirnya nggak cocok itu ya Pak Ibu ya. Karena belum tentu dosennya menguasai benar apa yang sesuai dengan dibutuhkan oleh dunia kerja, itu intinya. Nah, sehingga dengan demikian, di dalam vokasi akhirnya dituntut itu Bapak Ibu sekalian, dituntut bagaimana masukan dari khususnya dunia kerja atau pengguna terhadap kompetensi lulusannya harus bisa apa saja gitu ya. Nah, oleh sebab itu di dalam form ini Bapak Ibu juga harus mencantumkan nantinya di form kan Bapak Ibu bisa membuat form ini ya. Ya nanti saya tunjukkan contoh aja dari beberapa bulan tinggi ya. Nah, Bapak Ibu buat form yang menunjukkan bahwa sebagai contoh kalau dia sebagai kalau di tempat Bapak Ibu sekalian misalnya ya sebagai ini aja ya public relation officer misalnya gitu ya. Kalau di dunia kerja, kalau dia mempunyai peran sebagai public relation officer, maka dia itu harus bisa apa saja, kemampuannya apa saja.
Nah, itu di listing nanti Bapak Ibu. Setelah di listing, Bapak Ibu di sebelah kanannya harus menyebutkan sumbernya dari siapa gitu ya. Dari perusahaan apa. Jadi nggak boleh dari dosennya, ya itu nggak boleh. Ya. Jadi dari benar-benar pengguna itu disampaikan di sampingnya. Sehingga nanti kalau misalnya ada beberapa, sebagai juga Bapak Ibu seperti tadi dari Bu Sunu kan juga menampilkan bahwa juga sebagai digital trainer gitu ya. Nah, digital trainer itu benar nggak ada gitu ya. Nah, perusahaan apa yang saat ini menggunakan digital trainer misalnya gitu ya. Nah, ini yang kita pakai. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu, dari sisi yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, tentu saja sebaiknya, makanya tadi profil bisa masuk menunjang di sini akhirnya. Akhirnya di sini Bapak Ibu sekalian sebaiknya juga membuat tracer study. Nah, dari hasil tracer study akhirnya kita tahu ya, untuk lulusan kita rata-rata saat ini paling banyak itu bekerja dia sebagai apa ya gitu ya. Nah, itu yang harus ada penekanan. Tapi yang kita seleksi dari profil atau lulusan yang bekerja tadi adalah kita pilih yang terbanyak dan sesuai dengan prodinya. Kalau tidak sesuai dengan prodinya, ya jangan dimasukkan. Misalnya, oh adanya jadi guru, oh ya nggak boleh kayak gitu ya misalnya ya. Tapi ternyata ada juga sebagai misalnya ya Office Administration of Assistant misalnya gitu, ya itu boleh masuk. Nah itu yang digali nantinya langsung ya. Nah, saya nggak tahu lulusan paling banyak dari tempat Pak Wahyu kira-kira paling banyak itu apa, Pak Wahyu? Sebagai apa? Kalau di CPNS kemarin banyak di arsiparis, Pak. Iya, misalnya arsiparis itu kan juga bagian itu ya. Nah, itu harusnya dimasukkan juga gitu ya. Selain arsiparis apa lagi, Pak, yang paling banyak? Masih di staf perkantoran, itu nanti bisa Hmm. macam-macam, Pak. Ada yang di bagian umum, kadang ada yang di bagian SDM, seperti itu. Oke, berarti staf ini aja ya, perkantoran ya, secara umum misalnya. Nah, nanti ini Bapak Ibu sekalian ini yang kita lihat juga gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita nanti supaya lulusan kita itu nanti kalau sudah bekerja memang ada pengakuan maksudnya dari pengguna tadi maksudnya kayak gitu. Kalau kita sudah menggunakan yang artinya otomatis harus dicocokkan dengan prodinya ya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kan di administrasi perkantoran ya otomatis pasti asli Paris itu pasti ya. Mesti ada kaitannya nggak mungkin kalau enggak ya. Itu salah satu contoh aja. Itu yang kita sebut dengan siap kerja tadi. Nah, jadi sebaiknya ada beberapa pengguna yang akan memberikan masukan tadi. Nah, untuk yang menggali siap kerja ini, Bapak Ibu silakan bisa mendatangkan, bisa Bapak Ibu yang datang ke tempat pengguna gitu ya. Itu silakan. Yang penting Bapak Ibu bisa menggali di dalamnya kompetensi apa yang memang benar-benar dibutuhkan. Nah, itu yang pertama. Sedangkan kalau siap usaha itu adalah dikaitkan dengan bagaimana Bapak Ibu sekalian lulusan yang menjadi wirausaha. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau jadi wirausaha, tentu saja di sini Bapak Ibu juga bisa menanyakan aja. Ada nggak Mas Ayu untuk yang lulusannya jadi wirausaha? Ada, Pak. Ada. Iya, ada Pak ya. Jadi yang ada kaitannya dengan administrasi perkantoran, dia jadi apa Pak? Yang digital Kalau planner. ya, yang digital planner itu dia membuat cover buku itu, Pak, kemudian Oh gitu. diproduksi sendiri. Terus ada Iya, juga yang menjadi tour tour apa namanya, tour travel ya, Pak. Itu kan bagian iya. dari MICE. Ah, ya itu Itu bisa. juga. Jadi itu kayak gitu. Itu masuk di bagian sebagai entrepreneur. Jadi itu yang masuk ke siap usaha itu Pak. Oh Nah, iya. nantinya menggali kalau seperti ini berarti misalnya mengundang aja alumni yang tadi yang sudah berhasil jadi entrepreneur tadi, kira-kira dia bisa menjadi ini kemampuan apa saja yang sangat dibutuhkan misalnya kayak gitu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa nyebutkan di tabelnya itu bisa nyebutkan sumbernya adalah dari entrepreneur Bapak Ibu sekalian itu ya. Itu yang kita harapkan di siap usaha. Jadi kita bagi kalau siap kerja asalnya adalah dari pihak pengguna yang memperkerjakan. Sedangkan kalau siap usaha lebih condong adalah bagi lulusan yang memang menjadi entrepreneur, gitu ya. Bisa juga entrepreneur bukan lulusan kita, tetapi sesuai dengan kebidangan kita, gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam dua hal ini di dalam analisis konsideran.
Nah, berikutnya ada kurikulum program studi jenis ya. Nah, khusus untuk kurikulum program studi jenis, kita kalau yang ada di vokasi itu kita wajib melakukan benchmarking Pak, sekarang itu. Jadi ada kewajiban ada melakukan benchmarking. Jadi di dalam benchmarking itu juga nanti harus menunjukkan yaitu prodinya apa yang dikunjungi di perguruan tinggi mana, gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan apa? Apakah itu terkait mata kuliah di kurikulum yang menjadi core, bisa juga jumlah SKS-nya, bisa juga menyangkut capaian pembelajaran yang ditetapkan di perguruan tinggi tersebut. Artinya dalam hal ini ada yang benar-benar core-nya dulu, yang dilihat itu yang core-nya pertama. Kalau bukan yang terkait dengan misalnya di sini yang nyangkut ciri khas perguruan tinggi itu enggak ya. Kita lihat yang core-nya saja untuk menunjukkan karena masing-masing program tinggi tentunya punya hal yang berbeda. Termasuk apa? Termasuk sarana prasarananya. Misalnya ya mohon maaf. Banyak yang bagus, yang baru ya, yang menunjang daripada mata kuliah yang kita nanti berikan. Nah, itu harusnya masuk juga di salah satu hasil benchmarking tadi. Itu maksudnya. Apalagi kalau khususnya di tempat Bapak Ibu sekalian, kalau melihat juga perguruan tinggi yang besar di luar negeri misalnya. Contohnya kalau Bapak Ibu mengajukan, kalau misalnya mengajukan Lamemba, di tempat Pak Wahyu kan juga sama Pak, Lamemba juga kan Pak ya, otomatis ya. Nah, benchmarkingnya juga harus ada yang ke luar negeri. Ya nggak usah jauh-jauh lah, ya mungkin Thailand atau Malaysia yang gampang itu Malaysia itu paling gampang itu ya, sama Thailand itu paling gampang. Kalau Singapura agak sulit itu ya. Nah, itu juga bisa ya kita lakukan. Nah, di situ juga sama seperti tadi, pertanyaan-pertanyaannya juga sama. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk datang langsung bagaimana? Ya bisa melalui Zoom, bisa melalui misalnya yang cocok dengan prodi kita. Bener nggak bisa dengan menggunakan Zoom itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau kita datang langsung, melihat ya, dan seterusnya, bagaimana mereka mensimulasikan itu semakin jelas. Itu contohnya. Itu yang kita lakukan di dalam khususnya ini ya, bagaimana kita melihat kurikulum program studi jenis di tempat lain atau kita sebut dengan benchmarking. Nah, setelah itu kita lanjutkan berikutnya adalah di IPTEX, Bapak Ibu. Jadi di dalam IPTEX, Bapak Ibu harus mengkategorikan ya ilmu pengetahuan apa yang minimal harus ada di program studi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dijabarkan di sana. Bisa juga hasil dari melakukan benchmarking, boleh dimasukkan di sana. Kemudian berikutnya teknologi misalnya ya. Teknologi apa? Berarti IT ya. IT apa yang harus bisa masuk? Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Bisa hasil studi banding, bisa dari pemikiran Bapak Ibu, silakan. Kemudian kalau seni ya, otomatis, nah, contohnya kalau Bapak Ibu tadi sebagai entrepreneur event organizer, ya otomatis kalau nggak punya seni, bagaimana menjadi brand yang bagus, atau bagaimana, apalagi public relation officer gitu kan ya. Kalau dia nggak punya seni, bagaimana cara komunikasi yang bagus, bagaimana menanggapi orang, ya sulit untuk bisa dikatakan yang profesional. Itu maksudnya. Itu yang kita lakukan adalah di dalam IPTEX-nya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah level KKNI. Level KKNI adalah nantinya Bapak Ibu sudah membagi terkait dengan CPL-nya, apakah sudah sesuai dengan KKNI di levelnya. Contohnya kalau Bapak Ibu di sini kan D4 administrasi perkantoran atau sarjana terapan administrasi perkantoran berarti level 6 misalnya gitu ya Bapak ya. Nah itu bagi kita lihat cocok nggak deskriptornya dengan CPL yang ada. Nah ini kalau saya lihat sekilas itu beberapa belum sesuai. Ini kalau saya lihat ya Pak ya. Mohon maaf Pak Wahyu ya. Jadi setelah saya lihat itu ada beberapa yang
belum sesuai. Nanti kita bahas ya pada saat kita nyoba. Itu yang tahap pertama di dalam analisis konsideran. Nah, berikutnya kita masuk ke model and design ya. Jadi di dalam model and design ini kita sudah merancang hasil CPL yang disempurnakan tadi. Tentu saja kita melihat dari sisi sumber daya yang kita miliki. Oh, mati lagi. Ngajar yang ini dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai terjadi itu ya. Nah, kita sehingga dengan demikian nantinya perlu kita sesuaikan dengan bagaimana kualifikasi dan kompetensi dosen, termasuk tenaga kependidikan dan standar sarana prasarana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sana sarana prasarananya misalnya hanya terbatas tertentu, ya otomatis disesuaikan, jangan yang terlalu muluk sekali gitu ya. Tetapi kalau mungkin kan dikembangkan, apalagi sudah PTNBH kan ini ya uangnya banyak itu ya. Kalau uangnya banyak insya Allah akan mudah untuk bisa membuat lab. Saya nggak tahu labnya di sana apa saja Pak Wahyu. Kalau labnya kita punya lab komputer, lab Ya. simulasi perkantoran, sama lab mengetik. Komputer, simulasi, perkantoran, terus Ya, sama lab mengetik. Kami sudah membuat eh, lab kearsipan, tapi ya, komponennya belum datang. Kalau ruangannya sudah oke. ada, tapi komponennya belum datang. Iya, oke. Termasuk kalau kita lihat, ya makanya ini contohnya aja ya. Pernah ke studi banding kemana saja ini, Pak Wahyu? Nah, ini Pak, karena kan D4 administrasi perkantoran itu, Eh, yang pertama itu kami, Bapak. oh gitu. Nah, kemudian disusul oleh UNJ dan Eh, UNER kalau tidak salah. Nah, eh, kalau mau benchmark, kami jujur masih bingung apakah harus di prodi eh. yang nomenklaturnya sama persis atau di Bisa tempat lain, tapi rumpun, yang, satu rumpun. oh, yang satu rumpun. Oh, Eh, enggak. eh. Tapi sebagian ada yang sama persis, tapi sebagian lagi bisa yang satu rumpun. Karena kalau ke luar negeri, nggak mungkin Pak Wahyu mendapatkan yang sama persis yang kesulitannya. Ya, Iya, kita iya. biasanya yang satu rumpun. Yang sudah pernah kemana ini, Belum Pak pernah, Wahyu? Pak, karena waktu itu Belum mau pernah. ke Oke. Polban juga tidak tidak di ACC. Iya. Karena di tempat kami kalau pakai istilah benchmarking proposalnya tidak di ACC itu, Pak. Oke. Padahal diperlukan, gitu. Iya, soalnya ya ini ditunjukkan aja. Di Lamembang kan ada benchmarking itu, Pak. Oke, oke. Terima Ah, kasih, Pak. Nanti ah. jadi masukan kami, Pak. Ya, di Lamembang maupun di sini ada, Pak. Apa, di vokasi di kurikulum ini. Tapi asal ya mohon maaf ya kadang-kadang orang benchmarking itu main-main untuk main-mainnya. Nah, tapi kalau Oke. bisa juga ini Pak, kalau ingin nggak boleh di anu kajian aja Pak. Oh, oke. Kajian misalnya capaian pembelajaran atau learning outcome pada perguruan tinggi yang lain gitu aja Pak. Oh, oke. Siap. Nah, kalau itu mungkin kan Pak ya, kajian itu Pak ya, Oke. CPL dan saran lab Pak. Karena kalau yang kita bisa lihat real itu kan labnya juga kan ya. Oke. Supaya kita tahu bahwa di perguruan tinggi yang lain itu gimana sih labnya, ya gitu Pak ya. Kalau ke luar negeri sudah pernah Pak untuk Belum, Bapak, eh, tapi kami baru mengidentifikasi ada prodi yang lumayan relevan di UiTM ya. Di UiTM Malaysia. oh Malaysia. Oh itu gampang kalau Malaysia Pak. Sangat terbuka sekali kalau Malaysia orangnya. Tapi Malaysia biasanya kurang bagus sekali Pak ya. Artinya biasa Pak ya. Eh, itu mirip-mirip kayak Indonesia lah gitu. Kadang-kadang lebih bagusan Indonesia Pak. Oh, gitu ya, Pak. Iya, Oke, oke. saya sudah sering ke Malaysia kan soalnya. Nah, ini rata-rata biasa-biasa, nggak terlalu bagus sekali ini ya. Eh, Sebetulnya yang bagus itu Singapura, Pak. Tapi coba cari ya, ada nggak Singapura itu ya kalau ini. Nah. Itu lebih bagus. Kalau Singapura lebih modern, Pak. Heeh. Tapi coba aja, Bapak cari. Oke. Iya, itu salah satu lab. Mungkin ada lab simulasi perkantoran atau apa itu, Oke. Pak ya.
ya yang cocok dengan Bapak gitu kan ya. Ini Ya. juga mirip dengan kalau di Singapura itu juga ada simulasi bisnis juga ada gitu ya. Hmm. Ya silakan. Nah, nanti Bapak tinggal nyoba aja. Yang jelas itu kalau Malaysia biasa, nggak terlalu bagus sekali gitu ya. Oke. Soalnya nanti kalau untuk akreditasi, nah ini wajib Pak. Harus ke luar negeri juga. Kalau ingin unggul loh ya. Kalau nggak ingin Oke, unggul sih nggak apa-apa. oke, betul. Memang harus internasionalisasi ini. Iya. Heeh. Saat ini akreditasinya apa Pak? Dapat apa? Masih baik ya. Baik Pak, karena waktu itu kan 2019 berdiri, dapat akreditasi minimal, Oh ya. terus kami mengajukan dapat akreditasi baik. Iya, kalau baik kan minim Pak ya. Itu sama dengan masih dengan C kan. Sayang. Masih masih C, oke. Iya. Kan ada lulusannya sudahnya Pak ya. Oke, Pak, rencananya tahun ini mulai menyiapkan borang dan tahun Iya. depan mengusulkan. Iya. Ya itu sayang Pak. Soalnya kalau gitu Pak. Mungkin badannya Nyuwun Pirso, Pak. Ini kan di tempat kami kebanyakan yang manajemen dan akuntansi jelas ke Lamembang ya, Pak. Nggih. Iya. Nah, tapi kemarin itu kan ada satu LAM baru, LAM SPAK itu tentang Mm. administrasi komunikasi kalau tidak salah. Nah, itu Heeh. pripun Pak? Sebaiknya kami milih ikut yang mana nih, Bu? Iya, jadi kita melihat di sini aja, Pak. Di masing-masing LAM itu kan ada prodinya, Pak ya. Nggih. Dia naungi prodi apa. Nah, nanti Hmm. Bapak cari yang prodi yang persis saja. Oh, ngoten Nah, nggih. soalnya kalau nggak ada di, misalnya ya, di LAM ternyata nggak ada semua, gitu kan ya. Cantolan prodinya, nanti Pak Wahyu ke Ban PT akhirnya. Oh, nggih nggih. Siap, siap. Jadi kan sesuai dengan aturannya kan gitu ya. Kalau misalnya tidak ada di LAM, maka dikembalikan ke Ban PT. Iya. Soalnya saya juga beberapa mengakses juga ini yang tidak ada di LAM gitu Pak ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ini gambarannya Pak. Iya, oke, makasih. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja di dalam tahap 2, yaitu dengan model and design di sini, ini nanti hasilnya adalah bagaimana dari rancangan tadi menjadi standar kompetensi lulusan, itu intinya. Ini sudah difikskan. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan kembali bahwa pada dasarnya di dalam tahapan model and design, ini inputnya adalah kita lihat dari dokumen CPL generik ya. Artinya melihat dari sisi KKNI-nya ya. Di KKNI itu kan menyebutkan bagaimana deskriptornya. Nah, setelah itu pada saat proses kita juga otomatis dari yang generik tadi digabungkan dengan visi misinya yang ada di perguruan tingginya. Nah, baru hasilnya itu adalah nanti kita tetapkan CPL-nya harus bagaimana. Karena rata-rata kalau kita perhatikan bahwa di dalam akreditasi ini pasti ada dikaitkan ya, apakah visi misi juga ditunjang dari kurikulumnya ya. Contohnya anggap aja misalnya Bapak Ibu salah satu visi misinya mengandung salah satu misalnya entrepreneur gitu aja ya. Nah, kalau di misalnya visi misinya ada entrepreneur, tetapi di kurikulumnya tidak ada CPL yang terkait dengan entrepreneur, ya sama juga bohong ya. Berarti seterusnya nggak ada yang menunjang, atau di kurikulumnya nggak ada mata kuliah kewirausahaan, ya sama juga bohong lagi gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu bersifat global gitu ya, atau berwawasan global, tapi bahasa Inggrisnya nggak ada, gitu kan ya. Atau misalnya mata-mata kuliah asing yang artinya diadopsi dari luar nggak ada, ya sama juga bohong juga akhirnya. Nah itu, apalagi di Lamemba pasti mengkaitkan. Soalnya kalau di Lamemba wajib Pak ya, jadi wajib kita melihat yaitu kalau Bapak Ibu melakukan salah satunya yang unggul ya, kalau ingin yang unggul, maka harus ada salah satu yang bersifat internasional. Nah, itu nanti akan ditanya Bapak Ibu ya, yaitu negara mana yang menjadi acuannya, buktinya apa gitu ya. Ya, tadi salah satunya bisa ada benchmarkingnya dan seterusnya itu ya. Nah, itu yang salah satu yang biasanya kita lakukan. Eh, Terus kemudian ini gambarannya Bapak Ibu sekalian tentang standar luaran pendidikan ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di dalam Permendikbudristek nomor 53 . 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 , 53 ,
Untuk standar kompetensi lulusan ini tetap minimal mengenai kesatuan dari terjemahkan dua, yaitu keterampilan khusus dan umum. Nah, pembedanya apa dengan sebelumnya gitu ya? Kalau di Peraturan Menteri Permendikbud nomor 3 tahun 2020, sikapnya itu kan ada 10 ya. Tapi untuk yang di nomor 53 hanya satu, Pak. Minimalnya itu hanya satu. Nah, apakah boleh ditambah? Ya boleh, silakan. Selain itu keterampilan umum kalau di dalam 53 itu sudah tidak dilampirkan lagi. Berarti sekarang untuk keterampilan umum juga diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tingginya. Nah, sehingga tentu saja Bapak Ibu untuk pengetahuan dan keterampilan khusus inilah yang menjadi utama. Nah, kemudian di dalam pasal 7 di dalam Permendikbudristek nomor 53 itu disebutkan bahwa cakupan kompetensi ini meliputi pertama adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah ini, karena adanya IPTEX, maka inilah yang menuntut Bapak Ibu CPNN juga harus ada IPTEX. Kemudian juga ada kecakapan umum. Ya, kalau kecakapan umum ini yang tentu saja yang nantinya digunakan sebagai penguasaan ilmu teknologi yang sesuai dengan bidang kerja yang relevan. Nah, ini nanti mengapa tadi ada perlunya benchmarking dan juga perlunya ngundang khususnya dunia kerja atau pengguna, ya ini gitu ya. Atau kita sebut dengan soft skill ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian di pasal 8 lebih diperjelas lagi bahwa capaian pembelajaran lulusan itu yang nyusun adalah pertama unit pengelola program studi ditambah. Nah, ini ada kata-kata ditambah. Ditambah siapa? Melibatkan pemangku kepentingan dan DUDI, yaitu tadi mengapa di dalam analisis konsideran wajib mengundang atau mendatangi atau melibatkan khususnya daripada pemangku kepentingan dan DUDI, itu maksudnya. Nah, selain itu ditambahkan lagi dengan tadi visi misi dari KKNI, perkembangan IPTEX, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya sedikit kita lihat bagaimana untuk vokasi. Ya. Jadi kompetensi utama di dalam vokasi ini juga diatur di pasal 9. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Karena diatur di pasal 9, kalau Bapak Ibu karena kan paling lambat tahun 2025 kan harus melaksanakan ya, sehingga secara otomatis Bapak Ibu sebetulnya sekarang sudah bisa mulai mumpung nyusun kurikulum. Yang salah satunya kita lihat yang diploma 4 aja ya misalnya. Kalau diploma 4 di sini pertama harus mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus. Nah, dan ada menyelesaikan masalah ya. Kalau kita bandingkan dengan diploma 3, dia hanya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum. Nah, jadi kalau secara umum saja untuk diploma 3, tapi kalau umum dan khusus atau mendalam itu adalah untuk diploma 4 atau sarjana terapan. Berikutnya, perbedaan yang lain apa? Kalau diploma 3 itu terbatas menyelesaikan pekerjaan, tapi kalau sarjana terapan menyelesaikan masalah. Nah, itu bedanya. Satu hanya pekerjaan, satunya masalah itu ya. Nah, kalau lain adalah mampu beradaptasi, itu ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak bahas untuk yang magister maupun program doktor ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan di dalam standar tersebut, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam masa tempuh kurikulum, saat ini kita melihat, Bapak Ibu ya,
karena ada perubahan tentang SKS. Kalau dulu satu SKS itu dibagi apakah untuk kuliah, praktikum, praktek, seminar itu dibagi ya. Tapi sekarang tidak. Jadi sekarang ini adalah bahwa satu SKS ya besarnya 45 jam per semester. Gitu Bapak Ibu. Itu yang dipakai dasar. Tetapi nanti akan kita lihat lagi. Berikutnya yang membedakan apa? Kalau untuk bentuk kuliah masih sama ya Bapak Ibu ya. Kalau bentuk pembelajarannya itu ada kuliah, responsi, tutorial, praktikum, termasuk ini ya, penelitian, tugas akhir, program belajar sampai magang itu adalah masuk dalam kategori khususnya kita sebut dengan bentuk pembelajaran. Nah, yang membedakan berikutnya apa? Yaitu dari pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Kalau sebelumnya itu ada proses belajar istilahnya, kalau dulu itu tatap muka itu loh Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu disebut dengan belajar terbimbing dan atau penugasan terstruktur dan atau mandiri. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan menteri sebelumnya, yaitu 3 tahun 2020, kalau bentuknya kuliah, maka proses belajarnya adalah 50 menit. Gitu kan ya, satu SKS. Dan ada penugasan strukturnya 60 menit. Dan berikutnya mandirinya juga 60 menit. Itu kalau gunakan yang lama. Sedangkan yang baru, komposisinya diserahkan sebenarnya pada perguruan tinggi. Nah, yang dulu juga sama kan ya. Kalau dia bentuknya seminar, maka untuk proses belajarnya adalah 100 menit kan ya. Sisanya bisa mandiri atau terstruktur. Sedangkan kalau bersifat praktek atau praktikum, maka langsung jadi 170 menit. Itu yang lama. Sedangkan yang baru, Bapak Ibu boleh menggabungkan dengan belajar terbimbingnya dan struktur maupun mandiri. Nah, itu intinya perbedaan utama. Jadi kita lihat nanti 45 jam itu bagaimana ya. Nah, terus kemudian berikutnya, kalau kita perhatikan ini MBKM. Di dalam MBKM, di sini juga diatur, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam MBKM ini dapat dilakukan di luar prodi. Nah, sudah kata-kata di luar prodi ya pasti untuk MBKM. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam pembelajaran ini boleh ini ya dilakukan pada prodi yang berbeda tetapi dalam satu perguruan tinggi yang sama. Ini sama dengan sebelumnya ya, MBKM kan itu ya. Atau prodi yang sama atau yang berbeda tapi di perguruan tinggi yang lain yang ada pertukaran pelajar itu Bapak Ibu ya. Nah, atau lagi apa? Pada lembaga di luar perguruan tinggi, artinya selain perguruan tinggi, contohnya magang, KKN tematik, nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini studi independen itu masuk di dalam di luar perguruan tinggi. Itu Bapak Ibu yang dilakukan. Inilah yang kita sebut dengan MBKM. Yang mana kegiatan ini ada yang ditentukan oleh kementerian, ada kata-kata, dan atau pimpinan perguruan tinggi. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti yang sudah ada di kementerian, juga program flagshipnya, contohnya ada MSIB, ya, ISMAHO, kayak gitu ya, dan seterusnya, atau Stipend, dan seterusnya itu ya, atau kewirausahaan merdeka, itu silakan. Itu berarti yang sudah ditentukan oleh kementerian. Boleh juga, karena kita tentunya tahu tidak semua mahasiswa kita itu bisa masuk ke sana. Akhirnya apa? Pimpinan perguruan tinggi boleh memilih dari jenis MBKM yang ada tadi. Misalnya Bapak Ibu sekalian hanya memilih untuk magang saja atau memilih KKN tematik, nah itu diserahkan sebenarnya pada perguruan tinggi. Itu ya Bapak ya. Dan tentu saja semua ini untuk MBKM harus ada pembimbingnya, dosen karena dia yang akan beri nilai ya. Bisa dari dosen dalam maupun dari mitra. Nah, terus kemudian ini adalah terkait dengan standar SKS-nya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau diploma 3 itu 108 untuk masa tempuh kurikulum 6 semester,
Sedangkan kalau sarjana terapan 144 ini masih sama dengan sebelumnya, Bapak Ibu. Yang membedakan apa? Nanti yang membedakan adalah di magister. Maaf, ini nggak saya masukkan ya. Maaf, ini nggak saya masukkan. Di magister yang berubah, Bapak Ibu ya, maupun di doktor, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian berikutnya yang membedakan lagi apa dengan sebelumnya? Nah, di sebelumnya Bapak Ibu sekalian, untuk semester 1 dan 2 itu kan asal tidak 24 SKS kan ya, harus kurang dari 24 SKS untuk semester 1 dan 2. Tapi sekarang dibatasi maksimum 20 SKS. Nah, saya nggak tahu di tempatnya Pak Wahyu gimana. Semester 1 2 berapa SKS totalnya? Masih 22 kalau tidak salah. Nah, itu harus dirubah, Pak. Karena sekarang sudah dibatasi 20 maksimum. Gitu, Pak ya. Nah, jadi sekali lagi semester 1 dan 2 maksimum 20 SKS. Sedangkan untuk semester 3 dan seterusnya, ini baru maksimum 24. Tuh. Ini yang baru di peraturan tersebut. Nah, yang baru lagi apa? Yang baru lagi sekarang magang wajib. Ya, itu ya Bapak ya. Jadi mulai diploma 1 sampai 4 itu wajib. Cuma yang diatur lebih detail, khususnya kalau diploma 4 itu wajib 1 semester. Itu ya Bapak ya, magangnya. Jadi durasi magang, jadi mulai diploma 2 sampai sarjana terapan itu, durasi magang minimal 1 semester dan setara 20 SKS. Ini di luar MBKM. Nah, itu ya. Artinya yang terstruktur, Pak ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian dengan adanya ini akhirnya apa Bapak Ibu kalau mahasiswa ikut MBKM maka selain dia magangnya punyanya prodi, dia juga menambah lagi dengan punyanya MBKM. Itu misalnya ikut MSIB gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau yang dulu kan magang Bapak Ibu kan masih bisa diakui MBKM. Tapi sekarang tidak bisa lagi ya karena MBKM yang sekarang ada 2, yaitu yang sudah dicanangkan oleh prodinya dan ada yang di luar, yaitu ikut MBKM. Terus kemudian berikutnya, untuk skripsi ya, kalau tugas akhir di diploma 3, kalau skripsi ada di diploma 4 atau sarjana terapan, itu boleh dalam bentuk yang lain. Dalam arti apakah bentuk project atau prototype atau yang lain. Nah, itu silakan. Nah, oleh sebab itulah dengan bentuk-bentuk ini akhirnya Bapak Ibu sekalian silakan Bapak Ibu ingin mengambil yang mana. Cuma rata-rata dari perguruan tinggi itu tetap menggunakan skripsi. Walaupun di dalamnya itu ada yang bentuknya project, tapi bentuknya adalah tetap skripsi. Ada alasan utamanya karena yang pertama Bapak Ibu ya, kalau apalagi di negeri, kalau di negeri itu kan mata anggaran ya. Kalau mata anggarannya untuk skripsi ya, kalau nggak gitu nggak dibayar. Pembimbing skripsi kalau nggak ada di mata anggarannya nggak dibayar pembimbingnya gitu ya. Uji juga sama nggak dibayar. Nah akhirnya kalau di tempat saya sih gitu ya kami itu sepakat ya tetap gunakan skripsi walaupun ada yang bentuknya project atau bentuknya eh, kasus atau analisis dari permasalahan yang ada. Nah itu silakan. Dan juga kami soalnya juga kaitkan dengan kepangkatan ya. Kalau di kami itu ada kepangkatan kan ya hampir gede itu ya. Di dalam PAK kan disebutkan. Jadi PAK itu juga sama. Jadi belum ada untuk yang project itu belum ada. Adanya adalah membimbing skripsi atau menguji skripsi itu yang masuk di kumnya itu ya Bapak Ibu. Nah itu silakan Bapak Ibu ingin milih yang mana. Ini tadi sudah. Oke. Nah ini gradasi dari KKNI. Jadi di dalam gradasi KKN ini Bapak Ibu sekalian inilah yang nantinya dipakai sebagai dasar untuk melihat apakah CPL Bapak Ibu sekalian sudah sesuai apa belum dengan KKNI. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu di diploma 4 atau sarjana terapan, maka kan di level 6. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu berkaitan dengan pengetahuannya,
jika menggunakan konsep teoritis bidang tertentu, artinya bidangnya Bapak Ibu sekalian, maka baik secara umum juga harus ada secara khusus dan harus ada yang salah satunya mendalam. Jadi kalau konsep teoritisnya selain umum juga harus ada yang mendalam. Nah kalau saya lihat di tempat Bapak Ibu itu belum ada yang mendalam. Nah kalau belum ada mendalam nanti turun dianggap sebagai diploma 3. Nah itu repotnya Bapak Ibu. Nah itulah yang kita tekankan untuk di peraturan yang baru itu kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini yang menjadi dasar nanti kita lihat bersama bagaimana kita menggunakan khususnya gradasi atau deskriptor KKNI. Sehingga akhirnya mengapa di dalam program vokasi salah satu analisis konsiderannya kita menggunakan KKNI. Nah, apa boleh menggunakan yang di bawahnya juga? Boleh Bapak Ibu ya. Tapi beberapa harus ada yang mengikuti levelnya. Gitu ya Bapak ya. Misalnya Bapak Ibu ada yang gunakan pengetahuan operasional, misalnya kalau untuk komputer ya pengetahuan operasional saja. Boleh Bapak Ibu ya. Tidak harus konsep teoritis. Nah itu. Jadi kalau konsep teoritis sekali lagi harus ada yang mendalam dan yang khusus. Sedangkan ditambah yang lain di bawah ini boleh. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan khususnya ini Bapak Ibu sekalian, yaitu kemampuan kerja atau kita sebut dengan keterampilan khusus. Jadi kalau keterampilan khusus Bapak Ibu sekalian, nanti kita mengecekkan apakah Bapak Ibu sudah ada di level 6 tadi, yaitu ada mengaplikasikan, ada yang mengkaji, atau memanfaatkan iptext yang itu tadi ya, dan ada menyelesaikan masalah. Kalau salah satu tidak ada, misalnya menyelesaikan masalah tidak ada disebutkan di dalam CPL-nya, maka dia sama turun lagi, Bapak Ibu. Itu ya, itu yang kita lihat. Sekali lagi ini salah satu ya. Yang lain silakan ditambahkan. Boleh tidak semua harus kayak ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang kita pakai di dikti itu kayak itu di diksi Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian berikutnya dikaitkan dengan kemampuan khusus untuk vokasi ditekankan ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah bahwa kemampuannya yang dibuat apakah mengikuti standar atau enggak, atau ada prosedur atau yang lain. Nah itu salah satu contoh aja ya Bapak Ibu ya. Bisa di pengetahuan maupun bisa di kemampuan atau keterampilan khusus. Itu salah satunya nanti kita lihat. Nah sehingga kalau digambarkan semacam ini Bapak Ibu ya. Ini ringkasan aja. Nah, ini salah satu contoh. Jadi mohon maaf ini karena ini juga bukan punya saya ya, dalam arti di sini adalah punyanya diksi, sehingga diambilkan contoh yang umum aja ya, Bapak Ibu, ya yang Bapak Ibu tahulah dari semua orang ya. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu di analisis konsiderannya dari pengguna ya ini ya, dimasukkan dari pengguna. Misalnya salah satu penggunanya di sini kalau dia bekerja sebagai penyuluh atau pembudidaya perikanan misalnya, atau kita sebut dengan profil lah gitu juga bisa ya tadi ya. Maka dia supaya dikatakan sebagai penyuluh perikanan yang profesional atau benar-benar dikatakan yang bagus, maka dia harus mempunyai kompetensi yang spesifik untuk menunjang daripada pekerjaannya dia. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya, menghasilkan benih, melakukan budaya. Inilah yang tadi didapatkan dari stakeholders yang kita gali tadi itu loh. Yang seperti contoh yang tadi Bapak Ibu misalnya dia sebagai public relation officer gitu ya. Dia harus bisa apa sih gitu ya. Harus punya kemampuan apa kalau dia sebagai public relation officer yang bagus, yang profesional. Nah, itu dia kita yang gali di pengguna gitu ya Bapak Ibu ya. Atau dia sebagai tadi misalnya ya entrepreneur event organizer ya. Ini juga sama. Kemampuan apa saja yang harus dia kuasai. Nah, termasuk Bapak Ibu untuk kompetensi kerja ini juga bisa mendapatkan selain dari dunia kerja juga bisa dari asosiasi kalau ada, gitu ya, asosiasi profesi kalau punya. Bisa juga dari hasil
tadi, yaitu dari hasil benchmarking, boleh. Dan tentu saja Bapak Ibu, selain hard skill, tetap soft skill juga harus dimasukkan di dalamnya. Contohnya tadi, ini ya karena apa? Kalau hard skill-nya hebat, tetapi soft skill-nya kurang, ya sama aja. Oke, berikutnya. Di dalam penyusunan CPL, ini khusus untuk pengetahuan Bapak Ibu ya. Yang pertama, bahwa harus diawali dengan kata menguasai. Gitu ya. Nah, terus kemudian disesuaikan dengan batasan kakak ini tadi, dan harus kalau yang berkaitan ke konsep teoritis harus di state apakah secara umum atau secara mendalam. Gitu ya Bapak ya. Dan tidak menggunakan tentang. Itu salah satu eh, ketentuan yang dilakukan di vokasi untuk penulisan terkait dengan pengetahuan. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu, kalau di vokasi itu kita melakukan pengecekan, namanya itu kajian silang, antara keterampilan khusus dan pengetahuan. Nah, ini yang berbeda dengan punyanya akademik atau yang lama. Yang lama belum ada yang ini. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh aja ya, Bapak. Nggak jelas, nggak apa-apa, ini contoh aja. Jadi misalnya ini adalah semua daripada CPL atau capaian belajar yang dikaitkan dengan pengetahuannya di listing. Sedangkan ini adalah keterampilan khususnya, gitu ya. Nah, fungsi kajian silang ini adalah untuk mengetes, ya, karena di dalam keterampilan khusus itu wajib ditunjang pengetahuan, gitu ya. Jadi kalau misalnya keterampilan khusus yang tidak ditunjang pengetahuan, maka nanti dikhawatirkan hanya sebagai operator biasa atau sebagai tukang gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ini benar-benar kita tekankan bahwa di dalam pendidikan tinggi, maka Bapak Ibu harus mengkaitkan antara keterampilan khusus dan pengetahuannya. Contohnya, misalnya, anggap aja ya Bapak Ibu ya. Untuk misalnya keterampilan khusus pertama, ini ya, ini membutuhkan pengetahuan apa supaya dia benar-benar bisa nantinya bekerja menjadi lebih bagus, kompetensinya menjadi benar-benar bisa ditunjang. Ini contohnya ini berarti dia melihat, misalnya anggap aja, ini ditunjang oleh misalnya pengetahuan nomor 1, 2, 3, nah, dan ini adalah 5 misalnya. Untuk nomor 2, misalnya ini sama. Nomor 3, ini hanya 1, 2, 3 misalnya. Dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi ini warna-warna ini adalah untuk memudahkan aja bahwa ini dia ditunjang mana. Gitu ya. Itu yang kita sebut dengan kajian silang. Nah, ini kalau lebih jelasnya kayak gini juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau kajian silang sudah selesai, baru Bapak Ibu membuat matriksnya ini. Jadi matriksnya sekali lagi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Bapak Ibu kan CPL dengan bahan kajian kan ya. Sekarang enggak. Kalau sekarang matriks yang pertama adalah antara KK dan P. Ini semua kita ambilkan dari hasil kajian silang tadi. Contohnya misalnya ya, oh ya P1 ini ternyata ditunjang KK1, maaf, KK1 ini misalnya ditunjang oleh P1, P3, dan P9 misalnya, kayak gitu ya. Jadi ini adalah ringkasan dari kajian silang tadi. Tapi ini sekali lagi karena contoh ya, ini nggak sama dengan yang atasnya ya, Pak Win. Ini kan hanya contoh aja ya. KK2 ditunjang oleh P2, P3, P4, dan P9 misalnya, dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata kakak yang kita buat itu memang ada dasarnya. Intinya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah selesai berikutnya, ini Bapak Ibu ya. Di dalam analisis kompetensi kita juga bisa melakukan khususnya bagaimana membuat bahan kajian seperti ini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, misalnya bagaimana membuat kayak ini ya, bentuk-bentuk dari pembagian
bahan kajian apa saja sih yang dibutuhkan di prodi itu, misalnya itu. Dan ada nggak keterkaitan satu dengan yang lain. Ini contoh aja ya. Kalau nggak buat ini ya nggak apa-apa. Yang penting adalah nanti membuat yang ini, Bapak Ibu. Eh, ini Bapak Ibu ya. Jadi dari pengetahuan, karena apa? Pengetahuan harus nanti menunjang dari ada bahan kajiannya, itu Bapak Ibu. Ini contohnya aja. Sehingga nanti kasih kode masing-masing bahan kajiannya, BK1, bahan kajian 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahan kajian itu dikaitkan langsung dengan pengetahuan. Intinya kayak gitu ya. Kan teori ya Bapak ya. Nah, terus kalau sudah, nah ini Bapak Ibu. Aduh, maaf. Sebentar. Ini selamatkan. Oh iya. Sebelum sini, ini sudah sama yang tadi ini cuma yang lebih detail. Sebentar. Nah, kalau sudah selesai itu, Bapak Ibu sekalian, membuat yang ini. Jadi, di dalam pola matriks yang kedua adalah mengkaitkan bahan kajian itu hanya dengan pengetahuan. Kalau yang lama, Bapak Ibu adalah mengkaitkan semua, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, umum kan gitu kan ya. Dilingkupi dari pengetahuan P1, P2, misalnya P7 dan P8 misalnya ya. BK2 dari P2, P4, misalnya P10 dan seterusnya itu. Itu maksudnya. Nah, setelah selesai ini Bapak Ibu sekalian, baru menetapkan mata kuliah. Nah, gitu ya. Jadi mata kuliah ini pada dasarnya adalah diambilkan dari pengetahuan dan bahan kajian. Itu intinya kayak gitu, Bapak Ibu ya. Nah, sehinggalah ketemu seperti ini. Misalnya mata kuliah 1, ini adalah dari menyangkut bahan kajian 1, 2, dan ditunjang oleh pihak ini. Sedangkan mata kuliah 2 hanya BK1 dan seterusnya. Ini yang tadi masuk di tabel tadi. Nah, kalau sudah selesai ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi ya contohnya. Kalau sudah selesai ya, ini saya loncati aja Bapak Ibu ya untuk tujuan belajar. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, bagaimana dengan pembobotan mata kuliahnya? Jadi pembobotan mata kuliah yang pertama ditentukan yaitu dari tujuan belajar mata kuliahnya, kedalamannya, bentuk atau metode. Atau secara umum kalau kita melihat adalah kita tambahi dengan juga dari prodi sejenis di perguruan tinggi yang lain. Karena contohnya Bapak Ibu ya, anggap aja misalnya salah satu contoh. Kalau di Pak Wahyu mata kuliah core-nya apa? Salah satu contoh mata kuliah core-nya. Mungkin manajemen kearsipan, Bapak. Oke, manajemen kearsipan ya. Kalau secara umum manajemen kearsipan nggak mungkin satu kan SKS-nya ya Pak ya. Biasanya kan 3 ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melihat misalnya tadi ya SKS-nya dengan perguruan tinggi yang lain, boleh nggak Pak Wahyu ngasih SKS-nya satu? Nggak boleh kan ya? Nanti nggak akan diakui oleh prodi lain yang sejenis. Nah, itu yang tadi dikatakan sebagai benchmarking-nya tadi itu Pak maksudnya. Jadi benchmarking ini adalah khususnya makanya dikatakan benchmarking ini lebih condong ke core-nya aja. Untuk apa? Menunjang ini juga gitu maksudnya. Jadi termasuk nama mata kuliahnya. Jadi kan kita nggak bisa ngarang kan gitu ya. Kalau manajemen kantoran ya mungkin kita bukan sebutkan bukan manajemen kantoran gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, terus kemudian baru kita terjemahkan ini yang tadi yang saya sebutkan tadi yaitu untuk di dalam proses pembelajaran jadi di dalam Permendikbudnya kalau yang lama kan seperti ini ya. Jadi kalau kuliah responsif tutorial ada proses belajar 50, 60, 60. Tapi kalau bentuk pembelajarannya seminar itu adalah 100 dan 70.
Sedangkan kalau praktek praktikum adalah 170 menit gitu ya. Itu per semester, per minggu per semester. Nah, sekarang kalau yang baru itu tidak diatur semuanya. Yang tadi saya katakan. Jadi mereka hanya menyebutkan bahwa satu SKS adalah 45 jam per semester. Nah, ada tetapinya Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu tidak dia atur, perguruan tinggi lah yang mengatur akhirnya. Perguruan tinggi ingin menganut yang mana? Apakah tetap mengadopsi yang lama atau ingin membuat yang baru? Nah, gitu ya. Nah, rata-rata sih masih yang lama. Cuma istilahnya diganti. Kalau dulu, ini kan ya, dulu kan istilahnya kan proses belajar. Sebelumnya lagi itu tatap muka, Pak ya. Tatap muka diganti proses belajar, sekarang namanya adalah belajar terbimbing. Nah, ini nanti juga diimplementasikan di mana salah satunya di RPS, Pak ya. Di RPS harus menyebutkan semuanya. Nah, tapi hari ini kita nggak bahas RPS, Pak ya, hanya kurikulumnya. Nah, terus kemudian karena komposisi diserahkan ke perguruan tinggi, nah kita lihat sekarang satu SKS, tadi kan menurut ketentuan menterinya kan 4 semester, Pak ya. Dalam satu semester itu kan 16 minggu ya, termasuk TS UAS minimal kan ya. Kalau kita bagi 45 dibagi 16, ketemunya adalah 2,8125. Kalau jadikan menit, ya, jadinya 168,75. Kalau dibulatkan 170 menit. Nah, aslinya itu sama, Pak. Ya, bedanya cuma tadi komposisinya diserahkan. Nah, jika dengan demikian, kalau Bapak Ibu praktek praktikum, satu SKS bisa, misalnya ya, Bapak tidak gunakan 170 menit, boleh untuk belajar terbimbingnya. Misalnya belajar terbimbingnya menggunakan 100 menit, tapi yang lainnya adalah mandiri, boleh. Atau yang 70 menit gunakan penugasan struktur, boleh. Atau gunakan yang masih lama, boleh enggak? Ya boleh, silakan. Itu yang atur perguruan tinggi. Kayak di tempat saya itu, kita gunakan, kalau untuk praktek praktikum, belajar terbimbingnya itu 100 menit, yang 70 menit adalah mandiri. Putusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh dihilangkan. Karena apa? Dia masuk di undang-undang. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ya. Ada mata kuliah penciri institusi, yaitu silakan Bapak Ibu yang untuk menunjang visi tadi. Ya. Nah, berikutnya ada yang kita sebut dengan peta kurikulum. Ini Bapak Ibu ya, yang sering ditanyakan di akreditasi, punya peta kurikulum enggak gitu ya. Ya ini bentuknya. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang kiri saja, berarti Bapak Ibu hanya menerapkan yang biasa tanpa MBKM. Tapi kalau menambahkan yang kanan, berarti Bapak Ibu merancang untuk MBKM. Gitu ya. Karena apa? Kalau yang sebelah kiri adalah dilakukan di mana mata kuliah yang menjadi aktivitas MBKM. Nah, ini kalau menjadikan MBKM, Bapak Ibu ya, dikasih aja kayak gini. Artinya ada MBKM, berarti nanti dia bisa juga masuk kategori misalnya di pilihan. Contohnya misalnya ya, mata kuliah misalnya nomor, anggap aja ini Pak, 29 dan 30. Kalau Bapak Ibu di dalam proses itu ternyata juga bisa dilakukan di prodi lain tapi dalam perguruan tinggi yang sama, ya berarti cantumkan di sini Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Mahasiswa boleh memilih apakah ingin milih di prodinya atau memilih di prodi lain, tapi di perguruan tinggi yang sama. Kalau ini nggak ada, ya ini dihilangkan aja Bapak Ibu. Oke, itu ya. Terus
apakah boleh menempuh di perguruan tinggi yang lain? Misalnya, anggap aja Bapak sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Ya, sebutkan mata kuliah apa saja yang boleh. Ini hasil kesepakatan dengan mereka kan ya. Ini contohnya MK32, MK3 misalnya. Ini sekali lagi contoh ya. Bisa lebih dari 2, ya mungkin 5 atau 6 ya silakan. Nah, ini cantumkan. Kalau Bapak Ibu nggak punya, ya dihilangkan. Tapi yang non-PT ini wajib. Contohnya apa? Magang. Jadi ini ada magangnya, atau mungkin ada juga bentuk yang lain. Contohnya misalnya tadi KKN tematik atau yang lain. Ini. Artinya apa? Kalau dia mahasiswanya tidak mengambil MBKM, maka dia harus mengambil yang ada di dalam perguruan tingginya atau di prodinya. Intinya itu. Itu yang kita harus masukkan sebagai peta kurikulum ya. Nah, ini untuk batasan bebannya, ini sudah melebihi waktunya ya, mohon maaf ya, Bu, ya. Saya loncati aja. Tadi sedikit gambaran, ini Bapak Ibu yang membedakan yang baru adalah ini ya, 5472 ini. Yang terbaru dan sekarang dokter terapan tidak diatur beban belajarnya. Nah, setelah selesai baru membuat daftar mata kuliah. Jadi di daftar mata kuliah, kalau di vokasi itu kita juga menyantumkan tidak hanya SKS, tapi juga jam. Terus membagi teori dan praktek. Nah, ini contohnya ini Bapak Ibu ya. Nah, terus keterangan ini diisi contohnya tadi apakah mata kuliah wajib, pilihan, atau mata kuliah MBKM. Kalau MBKM, sebutkan aktivitasnya. Apakah tadi MBKM-nya adalah misalnya dilakukan di perguruan tinggi lain. Atau misalnya MBKM ini adalah dari kegiatan KKN tematik, dan seterusnya. Nah, setelah selesai baru buat rekapnya. Rekapnya inilah yang menunjukkan bahwa untuk vokasi atau sarjana terapan misalnya komposisi praktek harus lebih besar dari teori. Tetapi tidak ada ketentuan apakah ini ya 30, 70, 40, 60 itu tidak ada sekarang Bapak Ibu ya. Ketentuannya cuma ini aja harus lebih besar dari teori. Jadi yang ukuran ini bukan per semester sekali lagi, tapi rekap keseluruhan. Jadi itu untuk informasinya Bapak Ibu sekalian. Dan eh, sedikit, ini masih ada waktu, boleh Pak Wahyu mengungkapkan Oh, Pak. yang Nggih, 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 boleh. saya screen untuk temannya Pak Wahyu ya. Share lagi. Eh, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat apa enggak Pak? Sudah, Pak. Oke. Kita lihat ini ya, punyanya Bapak ya. Oke, yang pertama nanti saya soroti yang ini aja ya Pak ya. Otomatis nanti tahapannya ini disesuaikan. Peraturan-peraturannya otomatis disesuaikan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama nomor D ya, ini harusnya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ini terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Nomor 49 ini kan sudah dicabut lama Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Pak untuk ini. Iya, Pak, sudah. Iya, jadi ini juga sudah dicabut berarti nggak boleh dimasukkan Pak ya, karena aslinya ini diganti dengan nomor 3 ini Pak. Nah sekarang karena sudah ada 53 berarti ini yang M ini diganti 53 ya, ini dihapus gitu Pak ya. Oke, kalau ini sih nggak terlalu kita lihat, kebijakannya terserah. Otomatis ini juga nanti berpengaruh
Oke. Kalau visi misi, nah itu kan terserah Bapak Ibu ya. Ini bentar lagi udah habis, jadi harus hati-hati Bapak Ibu ya. Ini kan cuma 2025, padahal sebentar lagi habis. Nah ini nanti kalau mengajukan akreditasi 2025 nanti akan ditanyakan sudah tercapai sungguhan nggak semua ini gitu ya. Oke. Kalau ini nggak saya komentari ya, saya hanya mengomentari khususnya yang kurikulumnya aja ya. Oke, sebentar. Nah ini yang tadi profil Pak ya. Jadi profilnya sekali lagi ini nggak usah dikatakan profesional langsung aja ya. Dia punya kemampuan apa gitu Pak ya yang diharapkan. Inilah yang nanti dijabarkan khususnya berdasarkan dari stakeholder study, juga dari hasil tracer study Pak ya yang memang berkaitan dengan kebidanan tadi. Nah kalau sudah, nah ini Bapak Ibu silakan ngikuti yang mana ya. Kalau ngikuti yang baru eh, tidak gunakan yang 10 ini atau ini Bapak Ibu tambahkan 2 ini, tapi kita hanya satu aja yang eh, sifat umum ya. Jadi di slide saya juga sudah ada. Nah, terus kemudian ini untuk pengetahuan, nah ini yang saya katakan tadi. Jadi ini belum sepenuhnya ngikuti dari KKNI. Contohnya ya, yang konsep teoritis di sini nggak ada semua. Itu ya Pak ya. Oke, Pak. Karena belum ada semua, berarti kita katakan belum sesuai dengan KKNI. Nah, yang kedua, ada memahami ini nggak boleh di dalam KKNI, Pak. Ini ya. Jadi menguasai apa? Karena kita menggunakan bahasa yang ada di dalam KKNI tadi deskriptornya. Ya. Jadi sekali lagi ini bahasa-bahasanya banyak yang tidak mengikuti dari KKNI. Jadi ini untuk pengetahuan ya. Nah, terus kemudian berikutnya keterampilan khusus. Kalau contohnya berikutnya, kayak memiliki kemampuan dasar ini juga bukan bahasanya ke KKNI. Jadi tidak masuk di kategori KKNI. Terus ini juga nggak masuk ke kategori KKNI, ini juga nggak masuk kategori KKNI. Kalau keterampilan umum silakan Bapak Ibu, kan ini bisa ngambil. Oke, ini kan sama. Terus, nah pola seperti ini sekarang nggak ada Pak ya. Ini yang lama. Berarti hubungan antara profil dengan CPL sekarang nggak ada. Oke, ini nggak ada semua. Terus ini, nah ini juga modelnya ini sekarang nggak kayak gini. Mengikuti dari yang tadi ada 5 tahap tadi. Untuk bahan kajian, nah ini silakan jadi membuat model yang seperti tadi Pak ya dari eh, diagram yang saya kasihkan. Oke, terus, nah, nah ini Bapak Ibu ya. Untuk CPL-nya otomatis berubah, tidak seperti ini ya. Karena yang dilihat tadi hanya untuk pengetahuan dikaitkan dengan bahan kajiannya ya. Bahan kajiannya kodenya apa. Jadi 1, 2, 3 ini masuk yang mana, kode yang mana. Itu ya. Oke, terus kemudian berarti matriksnya ini juga kurang otomatis ya Bapak ya. Jadi dari sini aja sudah ada beberapa kurang. Jadi ada sekitar 3 yang kurang. Selama belum ada kajian silang, pembelajaran kita nggak melihat karena kita kurikulumnya saja dulu. Oke, ini saya loncati aja Pak ya. Nah, struktur kurikulum juga sekali lagi kita ngikuti seperti tadi ya, berarti peta kurikulumnya belum ada. Nah, dari peta kurikulum nanti setelah itu diterjemahkan ke yang tadi Pak ya. Dari tabel kurikulumnya bukan seperti ini, seperti dari contoh tadi. Walaupun Bapak sudah masukkan TPL dan ini teori, praktek, L-nya itu apa? Lapangan, Bapak. Ya, berarti soalnya kalau kita masukkan L-nya yang di anu kan nggak masuk di L Pak ya. Soalnya sudah masuk di L itu masuk di P Pak sudah nanti. Iya, kalau di vokasi Pak ya kita masukkan itu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat ini, oke 154.
Terus kalau pola kan paket Pak ya ini Pak ya. Iya betul Pak ya. Untuk MBKM ini. Eh, ya Iya, betul Pak. Jadi di makanya itu. UNY kan ya memfasilitasi 3 pola kalau di UNY Pak. Iya sama Pak. Jadi kita gunakan pola itu maksud kalau MBKM. Jadi misalnya pola 1, 2 itu untuk dia kalau ngambil MBKM yang mana kayak ini Pak yang udah independen berarti dia milih yang mana gitu Ya, ya. Atau ya diakui yang betul mana. Pak. Ya itu silakan. Ya, Jadi itu yang lainnya sama. Jadi saya kira itu masukan dari saya Pak ya. Jadi mohon maaf terpaksa kasih masukan Pak ya. Baik, baik. itu aja Terima yang saya kasih. sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Baik. Terima kasih Pak Lutfi Jayanto sudah memaparkan eh, materi dan memberikan masukan dari banyak aspek ya untuk perbaikan mayor kurikulum kita karena memang biasanya di UNY Bapak perbaikan mayor memang dilakukan 5 tahun sekali. Jadi ini artinya tahun ini memang diperlukan perbaikan yang mayor ya. Kemudian dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Siapa dulu monggo? Oke, mungkin teman-teman yang lain nanti ya Pak, saya dulu ya. Iya, monggo Pak, silakan. Yang pertama tentang jenis TA ya Bapak. Tadi Bapak Iya, menyampaikan di Polinema pun masih kebanyakan bentuknya skripsi. iya, Nah, padahal kalau sarjana terapan kan kalau bisa membuat sebuah produk nih Bapak nggih. Entah itu iya. nanti SOP atau media atau aplikasi dan sebagainya. Eh, Sebenarnya idealnya untuk prodi vokasi itu seperti apa Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang di aspek pengetahuan, Bapak Iya, menyampaikan perlu ada penguasaan konsep teoritis yang iya. mendalam ya, seperti itu ya. Itu Hmm. maksudnya seperti apa? Apakah cukup dituliskan menguasai konsep kearsipan secara mendalam atau lebih teknis lagi? Misalkan menguasai konsep kearsipan sistem subjek, menguasai konsep kearsipan sistem geografis, seperti itu. Sampai mana tadi? Maaf, terputus Pak Wahyu nge-lag gitu ya. Oh iya, silakan Pak Wahyu. Ya, mohon maaf Pak. Terus yang kedua ya Bapak, tadi tentang eh, aspek pengetahuan yang mendalam ya. Itu contohnya seperti apa? Apakah cukup ditulis menguasai konsep kearsipan yang mendalam atau kita breakdown lagi menjadi menguasai konsep kearsipan subjek misalkan, menguasai konsep kearsipan geografis, menguasai konsep kearsipan nomor seperti itu. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin teknis Bapak. Seharusnya tim kurikulum itu apakah dibentuk di level program studi atau dibentuk di level UPPS atau fakultas? So, Pak Wahyu nge-lag lagi. Nge-lag lagi Pak, mohon maaf. Putus lagi Pak tadi. oke. Yang kedua Yang tadi ketiga. sampun dereng ya Pak? Sudah. Yang ketiga yang belum. Oke. Yang ketiga teknis mawon Bapak, untuk tim kurikulum itu sebaiknya itu dibuat atau disusun di level UPPS atau fakultas atau di level program studi. Seperti itu. Itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab saya Pak ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Pak Heru, Pak Wahyu ya. Jadi yang pertama untuk jenis TA atau tugas akhir. Jadi kalau produk diploma 4, eh, istilahnya sekarang diserahkan sebenarnya kepada perguruan tinggi Pak ya. Nah, ini cuma alasan kami mengapa skripsi karena dasarnya tadi Pak ya untuk pembayaran baik terkait dengan honorarium pembimbingan maupun pengujian termasuk untuk kepangkatan Pak. Itu dasar kami itu. Tapi isinya kami disesuaikan dengan prodinya Pak. Kalau engineering sih banyak yang membuat project Pak ya. Membuat prototype, project kayak gitu ya. Nah,
Tetapi kami di dalam commerce atau di dalam sosial, kami ada juga yang membuat sistem, membuat konsep, ada juga yang penyelesaian masalah di industri sesuai dengan kebidanan atau dunia kerja. Nah, idealnya bagaimana? Ya itu tadi diserahkan kebijakan dari prodinya, Pak ya. Yang penting tadi mengikuti kaidah ya. Terus kemudian yang pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini bukan berarti membreakdown, bukan, Pak. Cuma kata-katanya ada yang dikata-katakan sebagai mendalam. Nah, breakdownnya itu nanti kelihatan di mata kuliahnya, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau bahasa Inggris misalnya, Pak ya, bahasa Inggris itu kan ada bahasa Inggris dasar gitu ya, atau pengantar bahasa Inggris. Kemudian ada yang intermediate. Nah, intermediate itu sudah mulai mendalam, ada advance yang lebih mendalam lagi. Maksudnya kayak gitu nanti terjemahannya. Jadi bukan eh, di breakdown di khususnya CPL-nya, gitu Pak ya. Hanya di kata-katanya supaya tahu bahwa ini harusnya ada yang lebih mendalam, gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya mata kuliah dasar istilahnya nanti kayak gitu. Terus kemudian untuk tim kurikulum. Nah, kalau kami melihatnya tim kurikulum itu lihat dari sisi tim akreditasi Pak ya. Jadi pada dasarnya ada juga yang ada di pusat ada yang nantinya berfungsi membuat pedomannya dan penjaminan mutu. Sedangkan untuk implementasi yang membuat real itu di program studi. Jadi timnya ada dua. Kalau tim operasional atau teknis itu di program studi. Kalau tim kebijakan dan penjaminan mutu itu ada di pusat, Pak. Nah, itu kalau yang rata-rata yang dipakai di perguruan tinggi. Sehingga ada juga yang Bapak Ibu melihat ada UBPM, kayak gitu ya, unit jaminan mutu untuk pembelajaran, ya atau pengembangan pembelajaran. Dia juga yang menyelenggarakan kayak pekerti, kayak gitu Pak ya, atau AA dan seterusnya, atau membuat pedoman-pedoman. Nah, itu masuk di sana. Nah, itu di bawah wakil rektor satu biasanya Pak ya, kalau kamu WD1. Nah, tapi kalau di prodi kami ada, karena apa? Teknisnya. Jadi dia harus mencakup kebidangan masing-masing ya. Karena nggak ada timnya kan nggak mungkin di pusat menguasai kebidangan masing semua prodi kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita bagi untuk dua kayak gitu Pak. Gitu Pak Wahyu ya. Nggih, matur nuwun Pak. Iya. Silakan dari teman-teman yang lain kalau ada langsung. Kelihatannya sudah jelas itu Pak. Semakin Sudah siang semakin jelas. semakin jelas mumetnya. Yang jelas akhirnya banyak merevisi. Nggih, karena Makanya memang tadi kalau eh, pertemuan langsung memang lebih enak Pak ya. Jadi kita bisa langsung merevisi, mendiskusikan hasil revisinya dan seterusnya. Sehingga nanti nggih, sampai menuju ke RPS-nya Pak ya. Sampai RPS-nya kan berubah juga sekarang, nggak sama dengan yang sebelumnya. nggih. Ya, Nggih, semoga tahun depan kami bisa iya, berkesempatan silakan. mengundang Pak Lutfi Ya, lagi amin, untuk amin. Ya, silakan Pak. Monggo. revisi atau mereview apa yang akan Iya, kami susun ah, nanti. iya, iya, silakan Pak. Ini mohon izin Bapak, Bu Jusnu sedang perjalanan ke sini karena tadi di kampus pusat, nggih. Ini sedang Iya, ah. perjalanan ke sini, jadi belum bisa ikut bergabung Oh, lagi. nggak apa-apa Pak. Iya, silakan. Pak Wahyu nanti saya dibuatkan sertifikat di saya Pak ya, Oh, sebagai nggih, siap. narasumber. Iya. Nggih. Kegiatannya Surat. workshop aja Pak, supaya anu Pak ya. Oh, Jadi workshop mawon. workshop benar-benar, supaya bisa diakui di BKD. Kalau kami BKD-nya itu yang boleh itu workshop atau loka karya itu. Oh, ngeten Kalau nggih. hanya tinjauan Nggih, kurikulum kami tidak diakui. Kan Bapak Ibu nggih, juga Pak, ada siap. BKD kan ya. Bapak Ibu juga bisa Nggih, dibuatkan ini aslinya. nggih, Iya. nggih, nggih, betul. Yang lain silakan tanya. Sepengetahuan teman-teman monggo, sepengalaman teman-teman mengajar. Ini kebetulan dosen-dosen baru nih Pak yang bergabung. Iya. Jadi biar mengetahui bahwa proses perjalanan penyusunan kurikulum itu seperti ini. Iya. Silakan kalau ada. Tapi kalau sudah jelas semua, ya nggak apa-apa. Lebih enak. Ya, sepertinya cukup Bapak, matur Ya, nuwun. oke. Ya. Sekali Eh, lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu dan Bapak Ibu semua
Dan mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang berkenan ya. Tapi sekali lagi kita bersama-sama untuk membangun ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu, apalagi tadi ada pesan bahwa tahun 2025 wajib sudah melaksanakan Permendikbud nomor 53 tadi Pak ya. Itu intinya ya. Terima kasih dari saya akhiri dari saya. Dan salam khususnya kepada pimpinan dan Bu Sno juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Lutfi Jayanto yang sudah Sama-sama. meluangkan waktunya, memberikan materi, kemudian memberikan masukan dan review tentang kurikulum yang sudah kami susun. Banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Semoga sehat selalu Bapak, dan insya Allah Amin. kalau misalkan tahun depan punya kesempatan Iya, lagi, kami silakan Pak. pasti akan dengan senang Iya, hati mengundang Bapak Lutfi kembali. iya. Terima kasih Terima kembali kasih Pak. kepada Bapak Ibu dosen dari Prodi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran yang sudah bergabung. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti teman-teman mengetahui tentang perjalanan sebuah pembentukan mata kuliah, ya, kemudian sangkut pautnya dengan CPL dan lulusan dan lain-lain. Kemudian ini merupakan rangkaian dari tinjauan kurikulum di tahun ini. Setelah hari ini kita membicarakan tentang kurikulum yang kita susun, nanti di bulan Juli ini atau bulan Agustus kita akan mengundang user, kemudian mengundang alumni dan mengundang praktisi ya untuk memberikan masukan-masukan kurikulum seperti yang tadi disampaikan Pak Lutfi. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, selaku yang membawakan acara kegiatan pada pagi hari ini, kalau banyak kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya Pak Wahyu, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bapak. Sama-sama.